Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Em, di pertemuan terakhir kita sudah masuk ke pembahasan mengenai em, apa persamaan Laplace. Persamaan diferensial salah satu contoh aplikasi dari persamaan diferensial parsial. Nah, kemudian kita masuk ke kasus untuk dua dimensi. Dan di sini contohnya adalah bagaimana distribusi temperatur pada plat tipis dua dimensi ya. Nah, kita sudah deskripsikan bagaimana bentuk problemnya. Eh, di sini coba kita review ulang. Jadi di sini kita bisa membayangkan bahwa ada plat dua dimensi yang lebarnya itu L ya. L ini berupa boleh angka berapa saja ya, tergantung nanti di soalnya diberikan berapa nilai nilai eksplisitnya seperti apa. Jadi lebarnya L, kemudian tingginya itu atau panjangnya itu dia tak hingga ya. Jadi kita bisa membayangkan ada plat dengan panjang tak hingga, di mana di masing-masing sisinya, karena dia platnya berbentuk dua dimensi, di sini kita ambil bentuknya segi empat yang simetris ya, persegi panjang simetris. Dia punya empat sisi plat, di mana masing-masing sisinya itu kita set suhunya dengan temperatur tertentu ya. Di sini kemarin kita sudah set di di sisi yang berimpit dengan sumbu X, itu dia suhunya 100 derajat. Sisi yang berimpit pada sumbu Y itu suhunya 0 derajat. Kemudian sisi pada sumbu Y untuk X sama dengan L ya, di titik ini, di garis ini, sisi ini itu juga 0 derajat Celcius. Dan sisi yang ada di titik Y sama dengan tak hingga atau di ujung tak hingga, itu sisinya bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, kita mau tahu bagaimana distribusi temperatur di dalam plat tersebut ya. Jadi misalkan kita pilih satu titik di tengah-tengah plat tersebut, kita mau tahu bagaimana suhu di titik tersebut. Maka kita perlu menemukan persamaan distribusi temperatur di mana fungsi yang mau kita dapatkan itu dia merupakan fungsi dari X dan Y ya. Jadi di titik X dan Y manapun nanti itu kita bisa tahu em, suhunya seperti apa ya. Nah, persoalan ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan Laplace dua dimensi ya. Seperti ini. Di mana ini sudah kita dapatkan solusi umumnya ya, sudah kita turunkan di kelas. Kita dapatkan bentuk solusi umumnya itu adalah seperti di persamaan ini ya. Jadi em, ini adalah solusi bagian X-nya, dan ini adalah solusi bagian Y-nya ya, di mana kita lakukan separasi variabel. Jadi solusi temperatur yang merupakan fungsi dari dua variabel X dan Y itu kita separasi dia, kita pisahkan menjadi dua. Nah, ini solusi ini kalau kita jabarkan, tinggal kita kalikan suku per suku, maka kita dapatkan empat buah suku seperti ini ya, suku yang panjang. Di mana solusi lengkapnya tentunya adalah persamaan satu ditambah dua ditambah tiga dan ditambah empat ya. Di sini ada redefinisi dari konstantanya ya. Konstanta A dikali C itu sama dengan A kecil dan seterusnya. Nah, ini sudah kita turunkan di kelas ya. Nah, ini baru solusi solusi umumnya. Sekarang kita mau tahu bentuk solusi khususnya. Bagaimana caranya? Ya, kita terapkan syarat batasnya ya. Nah, ini kita punya syarat batas, empat buah syarat batas. Yang pertama, T ketika Y-nya tak hingga untuk X berapapun ya. Jadi di titik atas di sini sisinya di X berapapun untuk Y tak hingga itu suhunya nol. Kemudian untuk X sama dengan nol untuk Y berapapun, berarti yang ini ya. X sama dengan nol untuk Y berapapun di sepanjang Y itu suhunya nol. Kemudian X sama dengan L itu di titik ini untuk sepanjang Y itu sama dengan nol. Dan eh, X Y sama dengan nol untuk X berapapun itu sama dengan 100 derajat. Nah, jadi dari persoalan yang kita punya itu kita bisa merumuskan empat buah syarat batas seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan solusi khususnya? Maka syarat batas ini itu kita terapkan pada solusinya ya, solusi ini.
kita terapkan pada solusi. Jadi kita masukkan misalkan persamaan satu, kita terapkan syarat batas yang ke satu dan seterusnya. Nanti kita akan dapat banyak apa suku-suku yang akan hilang ya. Karena ini merupakan solusi umum, tetapi belum tentu setiap solusi itu eksis untuk persoalan kita ya. Bisa saja dengan adanya syarat batas nanti, maka misalkan koefisien A akan sama dengan nol atau koefisien B akan sama dengan nol, koefisien C sama dengan nol dan seterusnya ya. Jadi menyisakan hanya suku yang bersesuaian dengan syarat batas yang kita punya ya. Nah, sekarang kita masukkan coba syarat batas yang pertama, kemudian kita terapkan kepada persamaan satu ya. Boleh saja kita langsung apa terapkan ke persamaan ini, tapi akan lebih mudah kalau kita bagi part per part ya. Bagian per bagian supaya kita lebih sederhana menurunkan solusi. Nah, kita terapkan syarat batas yang pertama dulu. Saya coba. Syarat batas yang pertama ya. Kita punya X berapapun untuk Y tak hingga itu sama dengan nol ya. Jadi syarat batas yang pertama T untuk X berapapun untuk Y sama dengan tak hingga itu dia sama dengan nol. Nah, kita coba persamaan satu ya. Persamaan satu kita punya ini ya. Persamaan satu kita punya ini. Dari persamaan satu kita punya persamaan T-nya itu sama dengan AE pangkat KY sin KX ya. Nah, kalau kita terapkan ini, berarti kita punya T X untuk Y sama dengan tak hingga. Tinggal kita substitusi Y-nya kita ganti tak hingga di sini ya. Kita akan dapatkan di sini A E berpangkat K dikali tak hingga dikali sin KX. Ini harus sama dengan nol. Nah, perhatikan suku eksponensial di sini. Yang ini akan menjadi E berpangkat tak hingga ya. Nah, E berpangkat tak hingga ini akan sama dengan tak hingga. Nah, maka agar persamaan ini itu sama dengan nol, maka otomatis A-nya harus nol ya. Karena sin KX ini kan dia bebas ya. Kita belum tahu berapa nilainya. Kita tidak bisa samakan dia dengan nol karena X di sini dia untuk X berapapun jadi berjalan. Nah, sedangkan yang bagian eksponensial ini sudah tak hingga. Maka syarat supaya perkalian di dalam persamaan ini itu sama dengan nol, maka mensyaratkan A-nya itu harus sama dengan nol. Ya. Sehingga berapapun nilainya suku yang lain, ya suku ini, karena A-nya sama dengan nol, maka menurut syarat batas yang pertama, persamaan ini akan terpenuhi. Ya. Jadi dari syarat batas yang pertama, kita dapatkan bahwa koefisien A-nya harus sama dengan nol. Sehingga persamaan satu ini tidak akan menjadi bagian dari solusi kita nantinya ya. Di solusi khusus kita nantinya. Karena kita dapatkan dari syarat batas satu bahwa koefisien A-nya itu sama dengan nol. Nah, sekarang kita coba persamaan 2 ya. Persamaan 2 kita terapkan juga syarat batas yang pertama. Maka dari persamaan 2 kita punya persamaan 2 itu T-nya sama dengan B E pangkat minus KY sin KX. Ini juga harus sama dengan nol ya. Nah, kita masukkan untuk T X, tak hingga. Maka Y-nya kita ganti dengan tak hingga di sini. Maka ini kan menjadi B, E berpangkat minus K tak hingga sin KX. Ini harus sama dengan nol. Nah, sekarang kembali kita perhatikan suku bagian eksponensialnya. Nah, suku yang ini, karena dia pangkatnya, sorry, atau kita apa? Tuliskan dulu E berpangkat minus K dikali tak hingga itu tidak lain sama dengan E berpangkat minus tak hingga ya. Karena tak hingga dikali dengan bilangan apapun itu pasti akan sama dengan tak hingga. Nah, yang ini karena pangkatnya minus, maka kita bisa nyatakan menjadi satu dibagi dengan E berpangkat tak hingga ya. Pangkatnya menjadi ke bawah supaya jadi positif. E berpangkat tak hingga ini sama dengan tak hingga ya. Jadi E berpangkat tak hingga karena dia pangkatnya tinggal pasti akan menghasilkan bilangan tak hingga juga ya. Nah, sesuatu yang dibagi dengan tak hingga pasti akan sama dengan nol. Dia akan pasti sama dengan nol. Artinya suku eksponensial ini menjamin persamaan ini sama dengan nol.
Sehingga B-nya itu tidak harus sama dengan nol. Jadi dari persamaan 2 dengan syarat batas satu kita buktikan bahwa B itu tidak harus sama dengan nol ya. Karena syarat agar persamaan ini nol melalui syarat batas pertama itu sudah dipenuhi oleh bagian eksponensialnya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat A-nya nol, B-nya tidak nol ya. B-nya tidak harus sama dengan nol. Nah, selanjutnya kita pindah ke syarat batas yang sebentar. Em, Oke, jadi syarat persamaan satu itu sudah tercancel. Sekarang kita punya syarat batas yang persamaan yang kedua itu eksis karena B-nya tidak harus nol ya. B-nya tidak harus sama dengan nol. Kemudian saya tuliskan dulu di sini T-nya sekarang. Sebentar. Saya mau Oke, kita sekarang punya T-nya atau ini kita sebut saja T1 ya. Ini T1, ini T2, ini T3, ini T4 ya. Jadi T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Nah, jadi sekarang T1 itu dia tercancel ya. T1 itu tidak menjadi solusi. Nah, sekarang kita punya T2 itu B-nya tidak nol ya. Tapi untuk meyakinkan kita coba masukkan ke syarat batas yang kedua ya. Apakah memang dia akan masuk menjadi solusi kita nantinya. Maka kita terapkan syarat batas yang kedua untuk T2 ya. Syarat batas yang kedua ini T1 ini T2. Syarat batas yang kedua kita punya T ketika X-nya sama dengan nol untuk Y berapapun itu dia harus sama dengan nol ya. Sekarang kita masukkan T2 ya. T2. Syarat batas yang kedua untuk T2. Nah, sekarang kita punya T2 itu sama dengan B-nya eksis ya, dia tidak tercancel atau dia tidak sama dengan nol. E berpangkat minus KY sin KX ini sama dengan, kalau kita terapkan syarat batas untuk ini ya, maka kita akan punya T2 X sama dengan nol, Y, maka ini X-nya kita ganti dengan nol ya, maka ini akan menjadi B E pangkat minus KY sin K dikali nol, ini harus sama dengan nol. Nah, perhatikan suku bagian sinusnya. Ini sin K dikali nol berarti sama dengan sin nol ya. Nah, sin nol ini kita tahu dia sama dengan nol. Nah, kalau dia sama dengan nol artinya dia sudah menjamin bahwa persamaan ini sama dengan nol. Sehingga B-nya berdasarkan syarat batas 2 itu juga tidak harus sama dengan nol. Karena syarat nolnya itu sudah dipenuhi oleh sin K0 di sini, sin nolnya ya. Maka eh, berdasarkan syarat batas satu dan 2 solusi 2 itu tetap eksis ya. Jadi kita punya T2 sekarang itu sama dengan B E berpangkat minus KY sin KX. Nah, sekarang kita ke persamaan 3 ya. Nah, persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini itu kita terapkan juga syarat batas yang kedua ya. Persamaan 3, kita punya persamaan 3 itu adalah T sama dengan C berpangkat berpangkat KY cos KX ya. Seperti ini. Ini T3. Nah, kita terapkan syarat batas yang kedua. Jadi T3 ketika X sama dengan nol, Y, maka kita akan punya di sini C E berpangkat KY cos KX, berarti cos nol ya, atau cos K dikali nol. Ini harus sama dengan nol.
Nah, perhatikan suku yang cos K0 di sini. Yang ini itu akan menjadi sama dengan cos 0 ya. Dan kita tahu cos 0 itu sama dengan 1. Berpangkat KY ini kita tidak bisa tentukan ya karena Y-nya itu masih bebas. Nah, sehingga agar syarat sama dengan 0 itu terpenuhi, persamaan ini sama dengan 0 itu terpenuhi, karena suku ini sama dengan 1, suku yang ini belum diketahui nilainya, maka otomatis C-nya harus 0 ya, agar persamaan ini terpenuhi. Jadi menurut syarat batas yang ketiga, maka C-nya itu harus sama dengan 0. Karena C-nya sama dengan 0, berarti persamaan 3 tidak menjadi bagian dari solusi kita. Jadi tadi persamaan 1 tidak menjadi solusi, persamaan 2 menjadi solusi ya, T2, persamaan 3 tidak menjadi solusi. Sekarang kita ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat, kita punya syarat batas T, sorry, kita punya persamaan T-nya itu sama dengan T4 itu D, berpangkat minus KY, cos KX ya. Nah ini sama ya. Kalau kita masukkan syarat batas yang kedua, maka T4 X sama dengan 0 untuk Y berapapun, itu sama dengan D, berpangkat minus KY, cos K dikali 0, dan ini harus sama dengan 0. Yang ini sama dengan yang di atas sebelumnya, ini sama dengan 1 ya. Yang E pangkat minus KY kita belum tahu nilainya berapa karena Y-nya belum ditentukan. Maka untuk menjamin suku yang ini itu sama dengan 0, maka D-nya harus sama dengan 0. Maka dari persamaan 4 melalui syarat batas 2, D-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita lihat di sini C, D, dan A itu sama dengan 0. Maka dari 4 buah solusi ini tidak menjadi bagian solusi kita, yang ini menjadi bagian solusi kita, yang ini juga tidak, yang ini juga tidak. Dari syarat batas 1 dan syarat batas yang kedua ya. Jadi syarat batas 1 dan syarat batas 2 itu mengeliminasi persamaan 1, 3, dan 4. Jadi sekarang solusi kita tinggal persamaan 2 ya. Nah, maka sekarang kita punya solusi. Solusinya sekarang tereduksi menjadi hanya persamaan 2 saja ya. TXY itu sama dengan B, pangkat minus KY sin KX. Nah, jadi dari syarat batas 1 dan syarat batas 2, sekarang solusi kita itu tereduksi menjadi bentuknya menjadi sederhana seperti ini ya. Suku yang lain itu sama dengan 0 ya. Suku yang lain menjadi sama dengan 0. Nah, sekarang kita masih punya dua syarat batas ya. Ada syarat batas 3 dan syarat batas yang keempat ya. Nah, kita masih punya syarat batas yang ketiga dan syarat batas yang keempat. Nah, sekarang kita masukkan syarat batas ketiga pada persamaan yang ini sekarang ya. Solusi kita yang baru. Kita masukkan syarat batas yang ketiga. Syarat batas yang ketiga itu adalah T ketika X-nya sama dengan L untuk Y berapapun itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Maka ini tinggal kita ganti di sini X-nya sama dengan L ya. Maka kita akan punya T X sama dengan L, Y. Ini akan sama dengan B, berpangkat minus KY sin KL, ini harus sama dengan 0 ya. Dia harus sama dengan 0. Nah, perhatikan sekarang B-nya ini dia tidak 0 ya. B-nya ini tidak sama dengan 0. Yang ini itu juga belum bisa kita tentukan ya. Karena Y-nya berjalan. Artinya dia juga kemungkinan besar tidak sama dengan 0 ya. Ini juga tidak sama dengan 0. Maka agar menjamin syarat batas ketiga terpenuhi oleh solusi kita, maka yang ini itu harus sama dengan 0 ya. Sin KL harus sama dengan 0. Maka dari syarat batas yang ketiga, kita peroleh syarat bahwa sin KL itu harus sama dengan 0. Nah, kalau sin KL-nya sama dengan 0, maka KL-nya itu harus sama dengan N dikali dengan Pi ya. Di mana N-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sampai tak hingga. Nah, kenapa? Karena agar menjamin sin KL-nya ini sama dengan 0, maka sin sudut
di sini ini kan KL dia sebagai sudut ya, sebagai sudut tertentu. Itu sin sudut tersebut itu harus sama dengan nol. Nah, sudut yang nilai sinnya itu sama dengan nol itu bisa dituliskan sebagai NP. Nah, kita coba misalkan N-nya sama dengan nol. Kalau misalkan N-nya sama dengan nol, maka kita akan dapatkan sin nol ya. N-nya nol berarti sudut KL-nya itu adalah nol dikali pi sama dengan nol. Ini akan sama dengan nol. Kalau misalkan N-nya sama dengan satu, berarti kita akan punya sin pi. Sin 180 derajat. Ini juga sama dengan nol. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti kita akan punya sin 2 pi. Sin 360 derajat. Ini juga sama dengan nol. Dan seterusnya. Artinya KL itu harus sama dengan NP. Maka dari sini kita dapatkan nilai konstantanya itu sama dengan NP per L. Nah, jadi syarat batas kita, syarat batas yang ketiga, kita dapatkan nilai konstanta K-nya ya. Kita dapatkan nilai konstanta K-nya. Sehingga sekarang kita bisa tuliskan kembali solusi umum kita dengan K yang sudah kita dapatkan, di mana T, X, Y sama dengan B, E berpangkat, K-nya kita ganti dengan NP per L ya, berarti minus NP per LY sin, ini juga kita ganti menjadi NP per LX. Ya, inilah solusinya setelah masukkan syarat batas yang ketiga. Nah, sekarang tinggal konstanta B yang belum kita dapatkan ya. Nah, ini akan kita dapatkan dari syarat batas yang keempat. Berapa nilai nilai B? Jadi tugasnya syarat batas itu adalah dia mengeliminasi solusi-solusi dari solusi umum yang tidak menjadi solusi khusus kita ya. Jadi solusi umum kita itu kita punya bentuknya panjang sekali ini ya. Di mana kalau kita jabarkan dia punya 4 komponen, tapi setelah dimasukkan syarat batas, ternyata ada komponen-komponen solusi yang itu harus sama dengan nol agar memenuhi syarat batas yang kita punya ya. Nah, sekarang dari 3 syarat batas, persamaan untuk solusi kita itu tereduksi menjadi bentuknya sekarang menjadi sederhana seperti hanya satu suku saja. Dan kemudian kita sudah dapatkan nilai konstanta K-nya ya. Karena kalau kalian ingat di kuliah pekan lalu, konstanta K itu adalah konstanta sembarang ya. Kita belum tahu bentuknya seperti apa. Bergantung dari soal yang diberi, bergantung pada syarat batas yang diberikan. Sekarang kita masukkan ke syarat batas yang keempat ya. Syarat batas yang keempat itu kita punya T untuk X berapapun, untuk Y sama dengan nol, artinya dia di sisi bawah ya dari gambar yang kita punya, itu harus sama dengan 100 atau 100 derajat Celcius, suhunya 100. Maka sekarang solusi yang ini itu kita ganti Y-nya sama dengan nol ya. Nah, kita akan punya T X Y sama dengan nol sama dengan B E berpangkat minus NP per L, Y-nya diganti nol, ini sin NP per L X. Ini harus sama dengan 100. Ya. Kenapa ada aplikasi Zoom kok? Nah ya, jadi kita ganti G-nya dengan nol. Nah, perhatikan suku yang ini akan menjadi B, E berpangkat, ini dikalikan nol akan sama dengan nol ya. Sin NP per LX, dan ini harus sama dengan 100. Nah, suku yang ini, E berpangkat nol, ini pasti akan sama dengan 1 ya. Ini akan sama dengan 1. Sesuatu yang pangkat nol pasti sama dengan 1. Atau super E pangkat nol sama dengan 1, 1/1 sama dengan 1 ya. Maka persamaannya sekarang tereduksi menjadi B sin NP per L X itu sama dengan 100. Nah, sekarang perhatikan di sini, kita harus ruas kanannya sama dengan 100. Berarti ruas kirinya ini harus sama dengan 100 ya. Nah, tapi sekarang perhatikan sifat dari eh, sin, kalau kita lihat di tabel trigonometri, nilai sin itu maksimalnya 1 ya. Sin itu nilainya itu dari kisaran 0 sampai
Satu, ya. Yang paling maksimalnya satu nilainya. Tidak ada sin sudut tertentu sama dengan dua. Jadi nilai sin maksimal itu adalah satu, ya. Jadi perhatikan suku bagian sinusnya. Nah, kita tahu dari sifat trigonometri bahwa nilai maksimum dari sin NP per LX atau sinus secara umum ya, sinus sudut berapapun, itu nilai maksimumnya adalah satu ya. Tidak ada nilai sin yang di atas satu. Nah, sehingga kalau misalkan ini sama dengan satu, kalau misalkan dia nilai maksimumnya satu, agar memenuhi 100, maka B-nya ini harus suatu nilai tertentu ya. Kalau misalkan ini kita pilih satu, maka B-nya otomatis harus sama dengan 100. Tetapi ini pun kita belum tahu apakah nilainya itu maksimumnya yang kita ambil ya, karena X-nya kan ini belum diketahui. X-nya belum kita ketahui. X-nya ini berjalan, bebas ya. Nah, sehingga kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa karena ini maksimumnya satu, maka supaya dia sama dengan 100, B-nya kita ambil 100. Belum tentu. Karena kenapa? Karena nilai sin ini itu belum tentu sama dengan satu. Nilai maksimumnya sama dengan satu, tapi untuk kasus yang kita punya, nilai eksplisitnya itu belum pasti satu. Bisa saja antara 0 sampai 1 dan nilai yang lainnya. Bergantung nilai X-nya berapa ya. Bergantung nilai X-nya berapa. Tapi yang kita tahu, nilai maksimumnya itu sama dengan satu. Nah, sehingga B di sini itu dia tidak mungkin bernilai tunggal ya. Sehingga B di sini itu tidak mungkin bernilai tunggal. Apa konsekuensinya? Maka persamaan kita itu harus kita ubah menjadi deret. Kita harus ubah menjadi deret agar dia bisa memenuhi persamaan ini ya. Ya, agar dia suku ruas kanannya sama dengan 100, ruas kirinya memenuhi juga sama dengan 100, maka ruas kiri ini harus kita nyatakan dalam bentuk bentuk deret ya. Kita harus nyatakan dia dalam bentuk bentuk deret. Nah, sehingga sekarang berdasarkan syarat batas yang keempat, TXY itu harus dinyatakan dalam bentuk deret. Nah, sehingga sekarang kita perumum solusi yang kita punya, yang awalnya tadi solusinya itu bentuknya tunggal seperti ini B-nya agar memenuhi syarat batas yang keempat, dia tidak boleh bernilai tunggal, dia harus berbentuk deret, ya, dia harus berbentuk deret. Maka sekarang persamaan solusi kita itu menjadi seperti ini, Tx, Y itu sama dengan sigma N sama dengan berapa? 1 sampai tak hingga BN, B-nya di sini menjadi deret ya. Jadi N-nya berjalan di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Sin NP per L, sorry, dari sini ya. Dari solusi umum dari ini ya. E berpangkat BN E berpangkat minus NP per L. Y sin NP per LX ya. Nah, jadi yang awalnya tadi solusi kita itu bentuknya tunggal seperti ini ya. Karena syarat batas keempat menuntut B-nya harus dalam bentuk deret ya. Sehingga sekarang persamaannya menjadi seperti ini. Nah, N-nya ini dia dia berjalan. Nah, barulah setelah ini kita terapkan syarat batas yang keempat. Kita terapkan syarat batas yang keempat. Kita terapkan syarat batas yang keempat. Kita punya T ketika X-nya sama dengan X-nya berapapun untuk Y sama dengan 0 ya. Itu sama dengan 100 ya. Nah, kita masukkan, kita ganti Y-nya di sini sama dengan 0 ya. Maka suku ini tadi sudah kita dapatkan ini sama dengan 1 ya, E berpangkat 0. Maka kita punya sekarang T X, 0 itu sama dengan sigma Bn
N sama dengan 1 sampai terakhir ya. Ininya 1, tinggal sin NP per L X ini harus sama dengan 100. Ya. Nah, sekarang berdasarkan syarat batas keempat itu harus memenuhi persamaan persamaan ini. Nah, sekarang perhatikan di sini kita akan mencari BN-nya berapa ya, nilai eksplisit BN-nya berapa. Bagaimana caranya? Nah, ini kita harus mengingat kembali apa yang dipelajari di Fismat 1 ya. Ketika kita belajar tentang deret, kita belajar salah satu deret yang disebut sebagai deret Fourier ya, atau deret Fourier. Deret Fourier. Ya. Di mana bentuk ini itu merupakan bentuk dari deret Fourier ya. Nanti kalian bisa coba eh, apa lihat kembali di buku atau di catatan kalian atau di buku BUAS itu ada ya. Nah, saya akan berikan penjelasan sekilas ya mengenai bagaimana penggunaan deret Fourier pada persamaan yang kita punya. Nah, bentuk umum persamaan seperti ini ya itu kita punya namanya koefisien Fourier ya, koefisien Fourier dalam deret Fourier, di mana koefisiennya itu ada dua ya. Ada AN dan ada BN ya. Ada AN dan ada BN. Nah, khusus untuk kasus yang kita punya itu kita butuh BN saja ya. Dimana kalau kalian nanti coba lihat di pembahasan mengenai data Fourier, BN itu secara umum bisa didapatkan itu sama dengan seperti integral dari minus pi sampai pi fx sin nx dx ya, seperti ini. Nah, ini karena dia simetris, kita bisa bagi dua dia ya. BN-nya ini bisa kita bagi dua menjadi seperti integral 0 sampai pi suku yang ini ya, fx sin nx dx, kemudian ditambah dengan seperti batas integral yang kedua minus pi sampai 0 ya. Minus pi sampai 0 suku yang dalam kurung ya. Suku yang dalam kurung itu adalah fx sin nx. Nah, ini karena dia simetris ya, sama besar, maka ini bisa kita tuliskan sekarang BN-nya itu sama dengan 2 per pi integral dari, kita pilih salah satu saja karena nilainya akan sama nanti ya. Jarak antara 0 ke pi dan minus pi ke 0 itu sama ya, sama-sama pi. Maka ini sama dengan integral 0 sampai pi, kita pilih salah satu saja, integral dari fx sin nx dx. Nah, itu kalau batasnya antara minus pi sampai pi ya, atau 0 sampai pi. Sedangkan soal yang kita punya itu batasnya 0 sampai L ya. Panjangnya 0 sampai L, panjang batangnya. Bukan sudut ya, dari 0 sampai pi. Nah, sehingga di pembahasan itu akan ada konversi, namanya konversi dari syarat batas. Nah, sehingga untuk kasus yang kita akan punya untuk BN-nya itu sama dengan pi-nya diganti menjadi L, karena syarat batasnya itu antara 0 sampai L, 2 per L. Kemudian di sini integralnya menjadi 0 sampai L, kemudian di sini menjadi fx, di sini menjadi sin, di sini juga menjadi n pi x per L ya, seperti ini. Jadi ada perubahan ya. Di sini syarat batasnya antara minus pi sampai pi, di sini syarat batasnya antara minus L sampai L. Nah, di sini tereduksi menjadi syarat batasnya 0 sampai pi, fx sin nx di sini berubah karena batasnya menjadi 0 sampai L, 2 per L, integral 0 sampai L, fx sin npx per L. Perubahan ini itu dibahas di pembahasan mengenai deret Fourier ya. Nanti saya akan tunjukkan di buku BUAS ya, di mana sebentar kalian bisa coba review kembali materi. Nah, sekarang kita punya ini ya, di mana berdasarkan soal yang kita punya, persoalan yang kita punya, fx-nya itu sama dengan 100 ya dari sini. Itu adalah fx-nya. Fx-nya adalah 100. Maka sekarang kita akan punya persamaan untuk bn-nya. Kita masukkan di sini fx-nya sama dengan 100. Maka bn-nya itu sama dengan 2 per L integral 0 integral dari 0 sampai L
fx-nya kita ganti 100 sin NP X per L. Oh, ini ada dx. Dx. Seperti ini. 100-nya karena konstan bisa kita keluarkan. Ini menjadi 200 per L integral 0 sampai L sin NP X per L dx. Nah, ini bisa kita integralkan dengan mudah ya. Integral dari sin NPX per L itu tidak lain sama dengan, ini kita tuliskan kembali, ini sama dengan cos ya. Integral dari sin adalah cos. Dia minus ya. Integral dari sin itu adalah minus cos, kemudian dikalikan dengan seper dari turunan eh, sudut yang di dalam sini ya. Maka di sini akan sama dengan, ini kalian bisa hitung sendiri. Saya kira mudah ya. Integral dari sin NPX per L itu sama dengan minus L per NP. Di sini menjadi cos NP per X L. Batasnya 0 sampai R ya. Seperti ini. Ini saya kira mudah ya. Integral integral dari sin Fx itu sama dengan minus seper F aksen X dikali dengan cos fx ya. Fx-nya adalah npx per L. Berarti turunannya adalah np per L. Maka di sini seper dari np per L dapatlah n per np. Ini menjadi cos ya. Ini rumus integralnya ya untuk yang ini. Nah, ini sekarang kita tinggal masukkan syarat batasnya ya untuk x sama dengan L dan x sama dengan 0 ya. Nah, ini L per NP-nya bisa kita keluarkan karena dia konstan. Maka ini akan sama dengan 200 minus 200 per L dikali dengan L per NP. Ini bisa cancel L-nya. Kemudian yang di dalam kita masukkan syarat batasnya ya. Maka kita punya cos NP, X-nya diganti L per L dikurang cos NP, X-nya diganti 0. 0 per L. Yang ini menjadi L-nya tercancel menjadi tinggal minus 200 per NP. Yang di dalam itu menjadi cos NP dikurang cos 0. Ya. Nah, sekarang kita tinggal cari cos NP berapa, cos 0 berapa ya. Cos 0 kita sudah tahu ini sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Nah yang ini yang cos NP itu kita lihat ya. Karena nilai cos itu dia bergantung letak sudutnya ya. Atau di kuadran berapa ya. N-nya di sini tidak semuanya dia bernilai sama dengan eh, apa? 1 ya. Kalau misalkan N-nya sama dengan 0, maka cos NP itu sama dengan cos 0 sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1, maka cos NP-nya cos 180 itu sama dengan minus 1 ya. Bisa dicek di matematika dasar ya. Dia tergantung letak apa? Letak dia di kuadran mana nilai dari kosinusnya. Kalau N-nya sama dengan 2, maka cos NP itu sama dengan cos 3pi ya. Maka cos NP-nya akan sama dengan cos 3pi itu sama dengan 1 juga. Kalau N-nya sama dengan 3, maka cos NP-nya sama dengan min 1. Dan akan berulang seperti itu terus ya. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwa cos NP itu sama dengan minus 1 berpangkat N ya. Jadi kalau N-nya 1, kalau N-nya 0, maka dia akan sama dengan 1 ya. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti minus 1 pangkat 1 sama dengan minus 1. Kalau N-nya 2, maka di sini minus 1 pangkat 2 sama dengan 1. Dan seterusnya ya. Maka di sini bisa kita tuliskan minus 200 per NP. Ini menjadi minus 1 berpangkat N dikurang 1. Ya, seperti ini. Nah, perhatikan di sini. Nilai ini itu bergantung dari nilai N-nya ya. Kalau N-nya ganjil, perhatikan, kalau N-nya ganjil, maka suku yang di dalam kurung, ya, suku yang di dalam kurung itu akan menjadi minus 1 berpangkat bilangan ganjil. Misalkan kita pilih misalkan 1 dikurang 1. Ini akan sama dengan minus 1 dikurang 1 ya. Minus 1 pangkat 1 kan 1. Ini sama dengan minus 2. Ya. Tapi kalau N-nya genap,
misalkan kita pilih N-nya sama dengan 2, minus 1 pangkat 2 dikurang 1, itu akan menjadi ini berpangkat 2 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi N yang punya nilai itu hanya N yang ganjil saja, sedangkan yang N yang genap, dia akan sama dengan 0. Artinya, suku yang ini, suku yang Bn ya, karena ini adalah Bn, itu hanya akan mempunyai nilai untuk N-nya ganjil. Sedangkan N-nya genap, dia akan sama dengan 0 ya. Maka Bn itu ada dua nilai. Untuk N ganjil, maka Bn-nya itu sama dengan minus 200 per Np. Nah, ini ya, dikali dengan minus 2. Atau sama dengan Bn-nya sama dengan minus 2 dikali minus 200, 400 per Np. Nah, kalau yang ini, kalau N-nya genap, maka Bn-nya sama dengan 0. Ya. Jadi sekarang kita sudah dapatkan nilai Bn-nya ya. Sekarang kita sudah dapatkan nilai Bn-nya seperti apa. Bn-nya kita dapatkan untuk ini untuk kasus genap saja. Maka kita dapatkan sekarang TXY-nya itu sama dengan sigma. N-nya ini untuk yang ganjil saja ya. N ganjil sampai tak hingga. Karena yang genap akan sama dengan 0. Bn-nya kita sudah dapatkan 400 per Np dikali dengan E berpangkat minus NP Y per L sin NP per L X. Inilah solusinya. Ini diambil dari mana? Dari sini tadi ya. Mana tadi solusinya yang kita punya? Yang ini ya. Yang ini kita tadi punya solusi umumnya sebelum masukkan syarat batas yang keempat. Setelah kita masukkan syarat batas keempat, kita dapatkan Bn-nya. Ternyata Bn-nya hanya memiliki nilai kalau dia ganjil. Ya. Nah, kita dapatkanlah bentuk ini ya solusinya. Jadi ini adalah solusi khususnya. Ini bisa kita expand ya. Kalau misalkan kita mau jabarkan dia, tidak dinyatakan dalam bentuk deret, tinggal kita jalankan N-nya ya. Tinggal kita jalankan N-nya. Misalkan kalau kita mau jalankan apa? Berarti kita akan punya N-nya sama dengan 1, yang punya nilai itu adalah N1, 3, 5, dan seterusnya ya. Maka secara umum, kalau kita jabarkan TXY itu akan sama dengan, untuk N sama dengan 1 berarti kita punya 400 per Pi. Nah, di sini berarti E berpangkat minus Pi Y per L sin, di sini menjadi Pi X per L. Kemudian ditambah untuk N-nya sama dengan 3. Berarti kita punya 400 per 3 pi. E berpangkat minus 3 pi. Y per L sin 3 pi per L X. Dan seterusnya. Ya. Sangat panjang sekali sampai tanggal 3. Nah, inilah bentuk solusi umumnya ya. Kalau kita sudah dapatkan ini, kita bisa tentukan berapa solusi, berapa suhu pada titik-titik yang ingin kita ketahui. Ya. Dinyatakan dalam bentuk deret. Ya. Misalkan ya, kita punya plat tipis di sini, kita ambil misalkan L-nya sama dengan 10 ya. Kita ambil L-nya sama dengan 10, maka kita bisa ketahui misalkan di titik X sama dengan 1, L sama dengan 2, berapa suhunya ya. Misalkan kita coba di sini tentukan misalkan ambil saja misalkan L-nya sama dengan 10 cm misalkan nih atau 10 saja ya. Skalanya 10. Maka kita bisa tahu T-nya pada titik misalkan 3,5. Ini suhunya berapa? Artinya ini berada di dalam plat ya, karena platnya itu ini 0, ini 10, ini panjangnya tak hingga. Maka kira-kira kalau titik ini, itu kalau 5 berarti sekitar di sini, kemudian ini 1, 2, 3 sekitar di sini. Maka kita bisa tahu suhunya di sini berapa. Ya. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan kita di sini ya. Tinggal kita masukkan. Berarti kita akan punya persolusinya.
Tinggal diganti X dan Y-nya menjadi 3 dan 5. Berarti T 3,5 itu sama dengan sigma N ganjil sampai tak hingga di sini 400 per NP. Di sini E dikali dengan minus N-nya N, P, Y-nya sama dengan 5, L-nya sama dengan 10. Sin N P per L-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 3. Seperti itu. Atau sama dengan sigma N ganjil 400 per NP. E berpangkat ini bisa cancel, berarti E berpangkat N P per 2. Sin ini berarti 3 per 10 ya, sin 3 per 10 N. Inilah solusinya, suhunya di titik 3,5. Jadi solusi aproksimasi ya, karena dinyatakan dalam bentuk deret seperti ini. Ini tinggal kita jalankan. Nah, kita tahu lah bentuk suhunya seperti apa, walaupun dengan suku koreksi yang sangat panjang ya. Karena batangnya tak hingga, sehingga kita punya solusi aproksimasi seperti ini, solusi pendekatan. Ya. Tinggal diganti untuk suku pertamanya berarti N-nya sama dengan 1. Untuk suku yang kedua berarti diganti N-nya sama dengan 3. Suku yang ketiga diganti N-nya sama dengan 5 dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk mencari solusi dari kasus kita ya. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Kita cari kita terapkan syarat batas pada masing-masing komponen dari solusi ini ya. Bisa juga sebenarnya kita terapkan syarat batasnya itu untuk masing-masing komponen solusi. Ini kan solusinya kita bagi menjadi dua komponen X dan Y. Nah, kita bisa pisahkan. Kita tinjau dulu bagian X-nya, kita terapkan syarat batas yang berkaitan dengan X, kemudian kita pindah ke bagian Y, kita terapkan syarat batas di bagian Y ya. Nah, kita coba yang cara yang kedua ya. Walaupun hasilnya akan sama saja nanti, tapi ini eh, lebih lebih pendek sebenarnya, lebih lebih ringkas. Nah, jadi kita punya tadi TXY ya. Itu kan kita punya X dikali dengan Y. Di mana X itu sama dengan A sin KX ditambah B cos KX ya. Ini belum kita jabarkan ya. Kemudian yang Y kita punya C E berpangkat KY ditambah D E berpangkat minus KY. Nah, ini kita tidak gabungkan dulu, tapi kita terapkan syarat batas yang bersesuaian dengan variabel pada masing-masing solusi. Pada masing solusi. Nah, misal kita mau tinjau dulu yang solusi bagian X-nya ya. Misalkan yang pertama kita tinjau solusi bagian X saja. Maka kita terapkan syarat batas yang mensyaratkan untuk variabel X saja ya. Kita lihat di sini mana syarat batasnya. Syarat batasnya ada 4 ya. Syarat batasnya ada 4. Maka kita lihat di sini syarat batas yang berkaitan dengan X itu adalah syarat batas kedua dan ketiga ya. Karena di sini syarat batas 2 menentukan X-nya sama dengan 0. Syarat batas ketiga dia menentukan X-nya sama dengan L. Ya. Y-nya itu bebas. Artinya syarat batas yang kedua itu khusus diperuntukkan sebenarnya untuk solusi bagian X. Maka kita terapkan syarat batas kedua dan ketiga itu ke solusi bagian X saja. Nah, kita punya syarat batas yang pertama. Syarat yang batas yang pertama itu T ketika X-nya sama dengan 0, untuk Y berapapun itu sama dengan 0. Kita masukkan ke solusi bagian X saja ke sini ya. Berarti kita akan punya di sini X untuk X sama dengan 0.
Ini berarti sama dengan A sin KX, K dikali nol ditambah B cos K0. Dan ini harus sama dengan nol ya. Harus sama dengan nol. Supaya berapapun nanti nilai solusi Y-nya, kalau X-nya sama dengan nol, pasti solusinya akan terpenuhi. Nah, sekarang perhatikan, sin K0 ini sama dengan sin nol ya. Sin nol kita tahu dia sama dengan satu. Yang ini cos K0, ini sama dengan cos nol. Ini kita tahu cos nol sama dengan, oh sorry, sin nol sama dengan nol ya. Sin nol, hmm, sin nol itu sama dengan nol, yang cos nol ini sama dengan satu. Karena sin nol sama dengan nol, maka suku yang pertama ini pasti sama dengan nol ya. Maka suku yang ini pasti akan sama dengan nol. Karena sin nol, maka berapapun nilai A pasti dia akan sama dengan nol ya. Yang ini itu belum tentu untuk membuat ini sama dengan nol, maka B-nya dia harus sama dengan nol ya. Kalau yang ini A-nya dia tidak perlu harus sama dengan nol. Kenapa? Karena sin K0-nya itu sudah sama dengan nol. Maka berapapun nilai A pasti akan sama dengan nol. Maka A-nya tidak sama dengan nol. Kita dapatkan di sini koefisien A-nya tidak harus sama dengan nol. Yang ini karena cos nol itu sama dengan satu, maka supaya suku ini sama dengan nol sehingga persamaan ini terpenuhi, maka yang B-nya ini harus sama dengan nol. Maka dari syarat batas yang pertama kita peroleh bahwa X yang merupakan fungsi X kecil itu nilai A-nya itu tidak nol, nilai B-nya sama dengan nol. Maka tinggal menyisakan A sin KX saja. Ya, seperti itu. Kemudian kita terapkan lagi syarat batas yang, sorry ini syarat batas yang kedua di sini ya. Syarat batas yang ketiga ya. Syarat batas yang ketiga itu ketika X-nya sama dengan L. Syarat batas yang ketiga itu T ketika X-nya sama dengan L untuk Y berapapun itu harus sama dengan nol. Nah ini kita masukkan ke sini ya, terapkan ke sini. Maka kita akan punya X besar ketika X-nya sama dengan L, ini akan sama dengan A berapa? Sin KL seperti ini. Karena A-nya ini tidak nol, ya, dari syarat batas pertama, maka yang ini itu harus sama dengan nol. Ini sama dengan yang kita kerjakan tadi di atas ya. Berarti sin KL sama dengan nol, berarti KL itu harus sama dengan NP, berarti L sama dengan, sorry, berarti K sama dengan NP per L. K sama dengan NP per L. Maka dari syarat batas yang kedua, kita sekarang punya solusinya X sama, sorry, X sebagai fungsi X kecil itu sama dengan A sin K-nya diganti menjadi NP per L ya. Nah ini kita selesai dengan solusi bagian X-nya. Kita terapkan syarat batas yang bagian X. Nah sekarang untuk solusi bagian Y-nya itu kita terapkan syarat batas bagian Y-nya saja, yaitu syarat batas pertama dan keempat ya. Di mana di sini ditentukan Y-nya sama dengan tak hingga dan Y-nya sama dengan nol untuk X berapapun. Oke. Berarti kita punya sekarang kita tinjau untuk solusi bagian Y-nya sekarang ya. Solusi bagian X-nya sudah selesai. Sekarang yang kedua kita tinjau solusi bagian Y. Kita punya solusi yang bagian Y itu sama dengan CE berpangkat KY ditambah DE berpangkat minus KY. Kita terapkan syarat batas yang pertama. Ketika Y-nya sama dengan tak hingga ya. Ketika Y-nya sama dengan tak hingga, itu berarti kita punya CE berpangkat K tak hingga ditambah DE berpangkat minus K tak hingga. Ini harus sama dengan nol ya.
dia harus sama dengan nol. Perhatikan suku eksponensialnya, suku yang ini itu akan menjadi E berpangkat tak hingga. Yang ini akan menjadi E berpangkat minus tak hingga atau sama dengan 1 dibagi E pangkat tak hingga. Ini E berpangkat tak hingga akan menjadi tak hingga, yang ini akan menjadi 1/tak hingga. Nah, penyembelahan kedua suku ini harus sama dengan nol. Karena ini sama dengan tak hingga, agar suku satu sama dengan nol, maka C-nya harus sama dengan nol ya. Sedangkan yang ini, karena 1 dibagi tak hingga itu pasti sama dengan nol, mendekati nol ya, sama dengan nol, maka D-nya tidak harus sama dengan nol. Maka dari syarat batas yang pertama, untuk Y sama dengan tak hingga, C-nya sama dengan nol, D-nya tidak sama dengan nol, berarti solusi umumnya tereduksi menjadi Y sama dengan bagian D-nya saja ya. D, E berpangkat. K-nya tadi kita sudah dapatkan NP per L, kita tinggal masukkan ke sini. Dengan minus NP per L Y. Nah, sehingga dari sini sudah kita dapatkan sekarang solusi umumnya. Kita punya T sama dengan X, Y besar, di mana T itu adalah tinggal dimasukkan ya. A sin NP per LX, sudah ada X di sini, dikali dengan D E berpangkat minus NP per LY. Nah, kita bisa sederhanakan sekarang AD-nya ya, supaya kita samakan dengan solusi kita yang sebelumnya ya, metode yang pertama. Kita misalkan AD itu sama dengan B kecil. Kemudian E-nya bisa kita pindahkan ke depan. Maka kita dapatkan sekarang solusinya TX, Y itu sama dengan B E berpangkat minus NP per LY dikali dengan sin NP per LX. Nah, setelah ini kita masukkan syarat batas yang keempat seperti yang di atas. Jadi kembali lagi seperti yang di atas, ini tinggal dilanjutkan seperti yang sama ya. Di atas itu kita harus nyatakan dia dalam bentuk deret. Ya. Jadi ada dua metode, bukan metode sih, dua cara untuk menerapkan syarat batas kepada solusi yang kita punya ya. Cara yang pertama tadi itu adalah kita mana? Jabarkan semua solusi ya. Kita kalikan saja semua setiap sukunya. Maka kita punya 4 komponen seperti ini. Nah, baru kemudian 4 komponen ini kita terapkan syarat batasnya. Atau metode yang kedua, kita jangan dulu kalikan antara solusi X dan Y. Kita tetap pisahkan ya. Kita tetap pisahkan mana seperti ini. Kita punya solusi X-nya, kita punya solusi Y-nya. Nah, syarat batas yang berkaitan dengan X itu kita terapkan terhadap solusi X. Kemudian syarat batas yang berkaitan dengan Y itu kita terapkan untuk solusi bagian Y. Maka hasilnya akan sama. Kita akan dapatkan eh, solusinya sekarang itu tereduksi menjadi seperti ini. Dan ini sama persis dengan metode pertama yang kita gunakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi itu salah satu contoh ya yang kita punya ya, yang kita punya yang merupakan pemanfaatan dari persamaan Laplace. Nah, sebenarnya em, persoalan ini atau contoh soal ini bisa kalian lihat di buku Boas ya. Saya coba share dulu sebentar. Nanti kalian bisa coba buka buku. Ini harus kalian coba belajar secara mandiri ya. Kalian bisa coba bandingkan ya di buku itu metodenya sama, cuma di buku tentunya dia tidak jabarkan secara lengkap ya. Di buku Boas dia ada di halaman sebentar pembahasan mengenai persamaan diferensial parsial halaman 541.
Nah, saya harapkan kalian bisa buka-buka buku ini ya. Kalian coba pelajari secara mandiri. Mana 541. Nah, nah, jadi di sini Ji, dibahas mengenai persamaan diferensial parsial ya di buku BOAS ini. Dan contoh soal yang kita bahas sebelumnya itu adalah contoh soal yang kita ambil dari sini ya. Ini contoh soalnya ya. Jadi ini apa? em, Teks dari soal yang sebenarnya ya yang ini ya. Jadi gambarannya seperti ini, plat dua dimensi yang menuju tak hingga ya. Y-nya menuju tak hingga. Nah, ini ada apa? Metode untuk menyelesaikannya. Walaupun di buku ini itu tidak di se-eksplisit yang kita bahas ya. Jadi bisa kalian coba bandingkan eh, bagian-bagian mana yang harus kita jabarkan dari solusi ini ya. Dan kita akan dapatkan solusi yang sama ya setelah kita teruskan solusinya ini ya. Jadi penurunannya itu sama persis ya seperti ini. Di sini dia sudah ambil L-nya sama dengan 10 ya. Dia sudah ambil sama dengan 10. Nah, ini ya. Jadi bentuk panjang solusinya itu seperti ini. Dia sudah ambil di sini L-nya sama dengan 10 saya kira ya. Jadi kita dapatkan hasil yang sama. Nah, sehingga di sini kalau misalkan dia ambil contoh X sama dengan 5, Y sama dengan 5, nah kita bisa ketahui bentuk eksplisit dari suhunya ya. Ini kita jabarkan, kita masukkan nilai-nilainya, kita masukkan, kita dapatkan bentuk nilai eksplisitnya seperti apa, di mana suku yang titik-titik ini adalah suku yang sangat kecil sekali sehingga bisa diabaikan ya. Sehingga kalau kita lihat di sini suhu pada titik 5,5, X sama dengan 5 dan Y sama dengan 5, itu sebesar 26,1 derajat. Itu sama dengan yang tadi, tinggal kita lanjutkan saja ya. Untuk titik kalau yang tadi itu titik 3,5, tinggal kita masukkan, kita cari nilai-nilainya. Nah, kita akan dapatkan bentuk deret seperti ini. Kita bisa lihat di sini semakin ke kanan ya, itu suku-sukunya semakin kecil ya. Ini 0,2, di sini 0,003, maka bisa kita bayangkan suku ketiga itu ordernya lebih rendah lagi ya. Ordernya itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi sehingga bisa diabaikan. Nilainya sangat kecil sekali kalau kita tambahkan dengan suku yang pertama. Sehingga cukup suku ini saja yang kita pertimbangkan, suku satu dan suku 2. Nah, kita dapatkan ternyata suhu di titik 5,5 itu 26,1 derajat. Untuk titik-titik yang lain, tinggal dimasukkan ke dalam solusinya ya, ke solusi yang ini. Kita ganti X-nya berapa, Y-nya berapa, kita dapat suhunya seperti apa ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua, eh, di sini ada gambarnya. Nah, kita akan ambil contoh yang kedua. Kalau yang tadi kita mengambil bahwa platnya itu tak hingga ya. Nah, sekarang bagaimana kalau platnya bukan plat tak hingga, tapi dia punya panjang tertentu ya. Seperti misalkan mana di sini ada gambarnya mana. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi platnya sumbu Y-nya tidak tak hingga, tapi dia memiliki ketinggian atau panjang tertentu ya. Nah, kita akan coba bahas satu contoh soal lagi. Kasus yang kedua itu kita punya kasus yang memiliki syarat batas yang berbeda ya. Kita lihat di sini. Ini berarti sumbu XY-nya ya. Kemudian kita ambil ini. Di sini platnya. Jadi platnya sekarang dia berhingga, bukan plat tak hingga lagi. Kita anggap di sini ini lebarnya L, lebarnya L, kemudian tingginya atau panjangnya sama dengan H misalkan ya. Jadi kalau tadi tak hingga di sini H. Suhunya sama, kita set di sini 0 derajat, di sini 0 derajat Celcius, di sini 0 derajat Celcius, di sini tetap 100 derajat
Celcius. Maka ada syarat batas yang berubah ya. Syarat batas yang pertama tetap T ketika X sama dengan 0 untuk Y berapapun itu sama dengan 0, itu bagian yang ini ya. Kemudian syarat batas yang kedua T ketika X-nya sama dengan L untuk Y berapapun itu juga sama dengan 0, ini sama. Nah, syarat batas yang ketiga yang berbeda ya. Syarat batas yang ketiga itu T ketika X sama dengan berapapun untuk Y sama dengan H itu sama dengan 0. Yang empatnya juga sama ya. T untuk X berapapun Y sama dengan 0 itu dia sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, perhatikan yang berbeda itu adalah persamaan yang ini ya, yang ketiga. Yang ini. Maka solusinya harus kita modifikasi ya, akan ada perubahan pada solusinya. Perhatikan tadi di atas, berdasarkan syarat batas yang pertama dan yang kedua, itu kita sudah dapatkan bentuk solusinya ya, ini. Tadi kita punya persamaan ini, kita terapkan syarat batas satu dan syarat batas dua, itu kita dapatkan solusinya seperti ini. Nah, ini sama dengan kasus kita yang tadi ya, dia seharusnya sama. Kenapa sama? Karena syarat batas satu dan dua itu tidak berubah ya. Atau kalau kita lihat yang ini apa? Sebentar. Yang solusi bagian X-nya itu kita akan punya solusi yang mana tadi? Metode yang kedua. Yang ini. Nah, berdasarkan syarat batas yang kedua itu kita dapatkan solusi ini ya. Dan ini tidak berubah ya. Ya, dia tidak berubah sehingga solusi X-nya akan tetap kita dapatkan seperti ini ya. Untuk syarat batas yang kedua kita akan tetap dapatkan yang seperti itu ya. Syarat batas dua, ya betul. Syarat batas yang kedua, sebentar saya akan lihat. Sebentar. Ini tadi harusnya syarat batas yang pertama ya. X. Sebentar. Oke, syarat batas yang berubah itu syarat batas untuk eh, bagian Y-nya ya. Sebentar. Nah ini. Syarat batas yang berubah itu hanya untuk yang bagian Y-nya. Syarat batas untuk yang bagian X itu tidak berubah ya. Ini syarat batas untuk X. Ini syarat batas untuk Y ya. Syarat batas untuk Y. Nah, berdasarkan metode yang kedua tadi, itu kita pisahkan solusi antara X dan Y. Perhatikan di sini, syarat batas yang ke-1 dan kedua itu dia tidak berubah. Artinya solusi untuk bagian X-nya itu tidak berubah ya. Maka solusi X itu tetap karena syarat batas satu dan 2 tidak berubah. Maka kita tetap punya solusi untuk bagian X-nya itu sama dengan kita punya tadi A sin NP per LX. Ya, seperti itu. Nah, berarti yang berubah adalah solusi bagian Y-nya. Karena di sini syarat batasnya berubah. Ya. Nah, maka kita tinjau sekarang. Ya. Kita punya solusi bagian Y. Kita punya solusi bagian Y itu sama dengan CE berpangkat KY ditambah DE berpangkat minus KY. Kita terapkan syarat batas yang mana ini? Syarat batas yang ketiga, di mana Y-nya sama dengan H. Nah, ketika Y-nya sama dengan H, ini berarti CE berpangkat KH ditambah DE berpangkat minus KH. Ya. Jadi bagian Y-nya diganti menjadi H. Dan ini harus sama dengan 0. Ya. Dia harus sama dengan 0. Perhatikan, karena ini E-nya berpangkat KH, artinya dia merupakan suatu bilangan tertentu ya, bukan tak hingga seperti di soal sebelum. Kalau soal sebelumnya kan di sini Y-nya diganti tak hingga. Nah, di sini Y-nya diganti H ya. Dia nilai yang berhingga. Sehingga dia memiliki nilai tertentu di sini. Dia akan memiliki nilai tertentu bergantung nanti hanya berapa. Sehingga agar penjumlahan dua suku ini sama dengan 0,
Maka kalau kita tetap menggunakan solusi umum seperti ini, maka ini hanya akan dipenuhi, ini hanya akan dipenuhi itu jika C dan D-nya sama dengan nol. Ya. C-nya sama dengan D dan sama dengan nol. Karena ini dia punya nilai, ini dia punya nilai. Jadi satu-satunya cara supaya persamaan ini terpenuhi, maka C dan D-nya itu harus sama dengan nol. Nah, sekarang perhatikan, kalau C dan D-nya sama dengan nol, artinya kita tidak punya solusi bagian Y-nya. Ya. Kalau solusi bagian Y-nya sama dengan nol, ketika kita masukkan ke dalam solusi umum, T sama dengan XY, berarti solusi T-nya sama dengan nol. Bisa dibayangkan? Ya. Perhatikan di sini, agar memenuhi syarat batas yang ketiga, ketika Y-nya sama dengan H, agar persamaan ini terpenuhi, karena yang ini dan yang ini bagian eksponensialnya tidak nol, yang ini ya, yang ini dan yang ini, keduanya itu dia tidak sama dengan nol ya, tidak nol. Maka satu-satunya cara supaya dia memenuhi persamaan ini, C dan D-nya harus sama dengan nol ya, supaya yang ini ruas kirinya sama dengan nol. Kalau ruas kirinya sama dengan nol, maka solusi Y-nya sama dengan nol. Kalau solusi Y-nya sama dengan nol, karena kita punya T itu sama dengan X kali Y besar. Kalau Y-nya sama dengan nol, maka T-nya pasti sama dengan nol, berapapun nilai X. Dan ini tentu tidak sesuai dengan solusi yang kita punya. Karena solusi di dalam sini itu tidak semuanya sama dengan nol. Maka satu-satunya cara adalah kita harus memodifikasi persamaan ini, solusi umum ini, sesuai dengan kebutuhan soal, sehingga salah satu antara C atau D itu dia tidak boleh nol. Kenapa dia tidak boleh nol? Agar solusi Y-nya itu tetap ada. Ya, jadi alurnya seperti itu. Maka satu-satunya cara, maka solusi umum Y-nya itu harus dimodifikasi agar C atau D itu tidak nol. Jadi kita harus modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari syarat batas ya. Syarat batas yang ketiga. Maka sekarang bagaimana modifikasinya? Kita harus ubah sekarang solusinya seperti ini. Tetap bentuknya eksponensial ya. Tapi bentuknya seperti ini. C E berpangkat K, di sini ada tambahan H-nya ya, sesuai dengan syarat batas di soal. H dikurangi Y ditambah D E berpangkat minus K H dikurang Y. Nah, ini kalau kita masukkan ke solusi umum ya, kalau kita buktikan di pertemuan sebelumnya itu kan kita punya solusi umum seperti ini. Solusi ini juga memenuhi persamaan Laplace ya. Jadi bisa dicoba nanti ini kalian masukkan ke persamaan Laplace itu juga akan tetap memenuhi solusi umum. Jadi modifikasi ini tidak merubah arti fisis dari solusi umum kita ya. Nah, kenapa ini diubah? Karena kebutuhan dari syarat batas yang ketiga. Nah, sekarang kita coba kalau kita masukkan syarat batasnya, Y ketika Y-nya sama dengan H, maka ini sama dengan C E berpangkat K H, Y-nya diganti H, di sini D E berpangkat minus K H dikurang H, dan ini harus sama dengan nol. Maka ini akan sama dengan C E berpangkat K nol ditambah D E berpangkat minus K nol sama dengan nol. Nah, ini E berpangkat ke nol, ini akan sama dengan E pangkat nol, E pangkat nol akan sama dengan 1. Yang ini juga sama, E berpangkat minus ke nol, itu sama dengan E berpangkat minus nol, atau E berpangkat nol sama saja ya. Ini juga akan sama dengan 1. Nah, sehingga sekarang kita punya hubungan. Kalau ini sama dengan 1, ini sama dengan 1, berarti C ditambah D itu harus sama dengan nol. Atau dengan kata lain, C sama dengan minus D. Nah, dari sini kita dapat bahwa C dan D-nya tidak nol, sehingga solusi Y-nya tetap eksis, tetap ada. Ya. Dan ini sesuai dengan kebutuhan solusi umum kita, di mana solusi bagian X dan Y-nya itu harus tetap ada. Ya. Nah, kalau C dan D-nya tidak nol, dan C dan D-nya itu bernilai konstan, berarti kita bebas memilih nilai apa saja. Boleh angka berapa saja. Ya.
Boleh angka berapa saja, asalkan dia bilangan real. Nah, di sini kita bebas memilih. Nah, tapi di sini kita memilih bilangan yang spesifik agar memudahkan perhitungan kita ya. Di sini kita pilih C-nya sama dengan seperdua, sehingga D-nya sama dengan minus seperdua. Kenapa seperdua? Nanti akan ada penjelasannya ya. Ini bebas kita pilih berapa saja. Boleh seperempat, boleh dua, boleh lima, boleh delapan, terserah ya. Tapi kita pilih seperdua karena ada fungsi yang mau kita nyatakan nanti dalam bentuk hubungan ini ya. Nah, sehingga sekarang kalau C dan D-nya adalah seperdua dan minus seperdua, maka solusi untuk Y-nya sekarang itu menjadi C-nya menjadi seperdua, ini menjadi E berpangkat K, H dikurangi Y, kemudian di sini menjadi minus ya, D-nya minus seperdua, jadi di sini minus seperdua, E berpangkat minus K, H dikurangi Y. Atau ini bisa kita tuliskan menjadi seperduanya kita keluarkan, E berpangkat K, H dikurang Y, dikurang E berpangkat minus K, dikurang E berpangkat minus K, H dikurang Y, dibagi dengan 2. Nah, sekarang perhatikan bentuk eksponensial seperti ini, itu familiar dengan kita ya, ketika membahas tentang membahas tentang eh, bilangan kompleks atau membahas tentang eksponensial, itu kita punya hubungan bentuk seperti ini. Atau kalau misalkan kita tidak ingat di Fismat 1, secara umum saja bahwa bentuk eksponensial seperti ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk trigonometri ya. Di mana ini itu bisa dinyatakan dalam bentuk sinus hiperbolik ya, atau sin H dari K H dikurang Y. Ini bisa kalian cek di buku matematika ya, matematika dasar ya, kalkulus dasar. Bentuk seperti ini itu bisa dinyatakan seperti ini. Atau kalau di buku itu biasanya ditulis seperti ini. E berpangkat X dikurang E berpangkat minus X per 2. Itu sama dengan sin hiperbolik dari berapa ya? X. Ini hubungannya ya. Sifat dari sinus hiperbolik. Jadi sinus hiperbolik bisa dinyatakan dalam bentuk eksponensial seperti ini. Nah, sehingga sekarang kita punya solusi Y-nya bisa dituliskan dalam bentuk sinus hiperbolik ya. Berarti ini sama dengan, jadi Y sama dengan sinus hiperbolik dari K H dikurang Y seperti ini. Nah, inilah solusi modifikasi untuk Y-nya ya. Jadi perhatikan untuk kebutuhan soal yang tadinya solusinya seperti ini ya, bentuk umumnya seperti ini. Untuk kasus sebelumnya kita dapatkan Y-nya seperti ini, X-nya seperti ini. Untuk kasus yang kedua, ketika platnya itu berhingga, di mana kita punya panjang dari platnya itu H, atau tinggi platnya itu H, maka kita harus modifikasi solusi bagian Y-nya. Nah, kita dapatkanlah Y-nya sekarang itu dalam bentuk sinus hiperbolik seperti ini ya. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan solusi umumnya ya. Sehingga sekarang solusi umumnya itu menjadi TXY itu sama dengan A sin NPX per L, ini dari solusi bagian X-nya, dikali dengan solusi bagian Y-nya, yaitu sinus hiperbolik dari K-nya sudah kita dapatkan ya, K-nya itu adalah NP per L dikali H dikurang Y. Nah, inilah sekarang solusi umum. Jadi solusi umumnya sebenarnya tetap seperti ini ya. Nah, tetap seperti ini ya. Tapi bagian Y-nya kita modifikasi sedikit agar sesuai dengan kebutuhan dari syarat batas pada soal yang kita kerjakan. Dan itu tidak mengubah fisis dari solusi umum persamaan Laplace-nya. Kalau kita masukkan solusi ini ke dalam persamaan Laplace, ke dalam persamaan ini, walaupun di sini Y-nya menjadi H dikurangi Y, dia akan tetap memenuhi ya, karena H di sini adalah konstan. Jadi dia akan tetap memenuhi. Nah, barulah kemudian setelah kita dapatkan solusi ini, baru kita terapkan syarat batas yang selanjutnya ya. Kita tetapkan syarat batas yang keempat ya.
syarat batas yang keempat itu metodenya sama dengan contoh soal sebelumnya. Jadi dari syarat batas yang keempat kita langsung coba kerjakan. Syarat batas yang keempat itu kita punya T-nya ketika Y-nya sama dengan 0, itu dia sama dengan 100. Ya. Maka tinggal kita ganti Y-nya semua di sini sama dengan 0, maka kita akan punya A sin NP per LX sinus hiperbolik. Y-nya diganti 0, berarti tinggal menyisakan NP per LH ya, karena Y-nya sama dengan 0. Dan ini harus sama dengan 100. Nah, sekarang perhatikan suku bagian ini adalah konstan ya. Ini kan kalau kita susun ulang, sinnya kita pindahkan ke depan. Ini bisa kita nyatakan menjadi A sin hiperbolik dari NP per LH sin NP per LX seperti ini ya. Ini harus sama dengan 100. Perhatikan bahwa suku ini adalah konstan ya. Suku ini adalah konstan. Sehingga kita bisa nyatakan dia dalam konstanta yang baru ya. Dalam konstanta yang baru eh, kita sebut saja misalkan konstanta apa? Konstanta K misalkan. Ya. Maka kita bisa tuliskan sekarang ini sama dengan K sin NP per LX itu sama dengan itu sama dengan 100 ya. Nah, lagi-lagi ini dia tidak bernilai tunggal ya, karena sin itu nilai maksimumnya 1, maka K-nya harus dinyatakan dalam bentuk deret ya. Maka K-nya ini harus kembali dinyatakan dalam bentuk deret sebagaimana contoh soal sebelum. Nah, sehingga sekarang solusi kita itu menjadi seperti ini ya. K-nya harus dinyatakan dalam bentuk deret. Atau kita kembali dulu ke sini. Kita jangan langsung ke sini ya. Kita lihat dulu di sini. Jangan dulu langsung kita nyatakan dalam seperti ini. Kita lihat di sini bahwa yang ini adalah konstan ya. Ini adalah konstan dan ini bernilai maksimum 1. Artinya nilai yang ini itu dia harus dinyatakan dalam bentuk deret ya. Suku ini yang dinyatakan dalam bentuk deret. Sehingga kita harus tuliskan ini sama dengan AN sin hiperbolik NP per LH sin NP per LX. Ini harus sama dengan berapa? Dia harus sama dengan 100. Ini harus dinyatakan dalam bentuk deret. Nah, sehingga kalau dia dinyatakan dalam bentuk deret, maka kita punya solusi umum sekarang, TXY-nya, yang di atas tadi. Bagian ini, asin ini, itu harus dinyatakan dalam bentuk deret, ya. Berarti kita akan punya TXY sama dengan sigma, N sama dengan 0, sampai tak hingga. Di sini menjadi sigma AN sin hiperbolik NP per L H. Di sini menjadi sin NP per L. Bentar. Di sini harus ada Y-nya. A dikurang Y. Di sini menjadi sin NP per LX. Nah, ini solusi umumnya ya. Karena AN-nya, A-nya harus dinyatakan dalam bentuk deret. Nah, baru kemudian kita terapkan kembali apa syarat batasnya ya. Maka kita akan punya T ketika X, Y sama dengan H. Ini akan sama dengan sigma AN sin NP per L H
sampai tak hingga Y-nya diganti H, berarti ini sama dengan sebentar. Oh sorry, syarat batasnya Y sama dengan 0 ya. Sorry. Ini sama dengan H, Y-nya diganti 0, di sini menjadi sin NP per LX. Seperti ini ya. Dan ini harus sama dengan 100. Nah ini karena dia konstan ya, yang bagian ini konstan ya, NP per LH, itu semuanya konstan, H itu bernilai, L bernilai, NP bernilai, maka ini bisa kita nyatakan dalam bentuk, misalkan saja konstanta yang baru ya, sebut saja konstanta Kn, seperti ini. Maka kita bisa tuliskan sekarang, ini menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga Kn, sin NP per LX itu sama dengan 100. Sekarang tinggal mencari KN-nya berapa ya. KN-nya berapa. Nah ini kembali lagi kita nyatakan dalam bentuk deret deret Fourier ya. Dalam bentuk deret Fourier. Ini ya, dicari dengan menggunakan deret Fourier atau deret Fourier ya. Deret Fourier. Nah metodenya sama dengan contoh soal sebelumnya ya. Bedanya itu di sini KN-nya itu merupakan bentuk sinus hiperbolik ya. Itu saja bedanya. Karena pengaruh syarat batas yang tadi kita punya. Nah, tadi kita sudah punya ya. Ini bentuknya mirip, tapi kalau di soal sebelumnya di sini adalah BN ya. Artinya nanti akan dapatkan hasil yang sama. KN-nya nanti itu akan ada dua nilai. Dia akan bernilai 400 per NP. Ini sama saja ya. Tinggal dicek di atas sebentar. Ini untuk N ganjil. Dan dia akan bernilai 0 untuk N genap. N genap. Nah, sehingga kita akan punya AN-nya ya. AN-nya adalah ini ya. KN itu sama dengan AN sin hiperbolik dari NP per LH. Berarti AN itu sama dengan KN per sin hiperbolik. Per sin hiperbolik NP per LH. KN-nya itu nilainya ini ya. 400 per NP untuk N ganjil. Itu sama dengan 400 per NP dikali dengan sin atau saya tulis di bawah saja. Ini sama dengan ini adalah KN-nya adalah 400 per NP dibagi dengan sin hiperbolik NP per LH. Ini adalah AN-nya. Ini untuk N ganjil. Nah, maka sekarang kita punya solusi umumnya. Kita sudah dapatkan AN-nya. Kita masukkanlah ke solusi ini. Ya. Itulah solusi umum. Nah, sekarang kita dapatkan solusinya sekarang untuk kasus plat yang berhingga. Itu sama dengan AN. Nah, ini ya. AN sin hiperbolik. Kita ganti sekarang. AN-nya adalah yang ini. Ya. Maka kita dapatkan sekarang di sini menjadi 400 per NP. NP-nya bisa pindah ke bawah ya. Ini NP sin hiperbolik NP H per L. Kemudian suku apa lagi? Kita kali dengan sin hiperbolik dari H kurang Y ya. Kita punya sin hiperbolik dari NP per L H dikurang Y. Ini tidak bisa kita coret ya, karena di sini H saja, di sini H kurang Y. Kemudian dikali dengan solusi bagian X-nya. Sin NP per LX. Nah, inilah solusi untuk kasus plat yang berhingga. Nah, jadi solusinya mirip dengan yang tadi ya. Kalau yang bagian apa? Yang plat berhingga itu solusinya adalah mana tadi? Bagian ini ya. Nah, bedanya untuk yang solusi untuk plat yang apa tidak apa? Solusi yang berhingga, bagian ininya dia dinyatakan dalam sinus hiperbolik ya. Yang ininya sama, yang ininya yang beda bagian eksponensialnya ya.
Bagian eksponensialnya itu untuk kasus plat yang berhingga itu nah, menjadi ini ya. 400 per NP-nya sama bagian ini. Sini hiperbolik yang ini ya. Jadi bedanya itu ada di sini. Bedanya ada di sini. Nah, yang ininya sama 400 per NP dikali dengan yang ini. Eksponensial tadi di atas, di sini dinyatakan dalam sinus hiperbolik. Ya, seperti itu. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini.